Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, kita kopi dulu. Bismillah. Hari ini gue gak begitu beli banyak ya. Mungkin nanti nambah varian lah. Jadi pagi ini Sumatera Lintong seperti biasa. Tubruk hitam kental tanpa gula. Ada beberapa suggestion juga ataupun saran, ide dari Sobat Football United ya bang. Kopi itu gue inget ada juga Flores Bajaba, itu salah satu favorit gue juga. Tapi hari ini Sumatera Lintong dulu, dan hari ini gue ingin ngobrolin terkait dengan Marcus Rashford yang menurut gue kehadiran Marcus Rashford ini bisa banget akan merubah keadaan Manchester United di bursa transfer. Gimana berubahnya? Begini, kalau menurut gue secara ringan amatirannya. Pertama, bahwa Marcus Rashford memang memiliki kualitas ya. Dia memiliki skill yang menurut gue teknis juga yang bagus. Sudah ditunjukkan di Aston Villa, sudah ditunjukkan di Barcelona ketika dia berada pada tangan yang tepat. Head coach yang bisa memahami Marcus Rashford, lalu juga sistem permainan yang bisa mengakomodasi gaya permainan dari Marcus Rashford. Gue pikir dia dia bisa berkembang permainannya, bisa memberikan kontribusi. Terkait dengan kontribusi Manchester United sendiri, sebenarnya kalau melihat beberapa tahun yang lalu ya dia luar biasa ya menurut gue. Tapi memang ada beberapa perubahan-perubahan yang menurut gue mungkin lebih banyak juga kaitannya kombinasi sih ya, antara non teknis dan juga teknis. Kalau non teknis yang bisa gue harapkan adalah ketika dia nanti, saat ini dia sudah berada di Manchester United, dia sudah berlatih di Carrington, dipersiapkan untuk pre-season, sudah mendapatkan nomor punggung. Yang gue harapkan adalah dia bisa makin mature, dia bisa makin dewasa. Dan ini penting bagi Marcus Rashford untuk menunjukkan kepada khususnya fans Manchester United bahwa ya dia memang ingin kembali, dan bukan hanya kembali untuk menyelamatkan karirnya, tidak, tapi juga kembali untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi Manchester United. Nah, dari sisi teknis ini yang menurut gua yang bisa memberikan perubahan terkait dengan posisi di squad Michael Carrick musim ini. Karena nanti ada hubungannya juga dengan faktor finansial ya, dimana kita tahu gaji dari Marcus Rashford itu tinggi. Dan ini kalau gue lihat memang di awal seperti kayak beban bagi Manchester United, sehingga Manchester United di awal pun juga mengambil posisi sebenarnya dalam jalan untuk melepas Marcus Rashford. Ada kombinasi dengan situasi teknis ya tentu saja, tapi juga faktor finansial itu tadi yang sehingga Manchester United sebenarnya seperti kayak mendorong. Marcus Rashford sendiri pun juga sempat berada pada posisi juga ingin keluar dari Manchester United, tapi kita tahu realitanya saat ini tidak terjadi, dan artinya tidak terjadi itu adalah tidak keluar dari Manchester United dan bahkan akan tetap stay di Manchester United. Dan dari faktor finansial inilah, karena Manchester United akan membayar gaji penuh by the way ke Marcus Rashford karena Manchester United berlaga di Eropa, maka ini akan mempengaruhi daya belanja dari Manchester United di bursa transfer kali ini. Dan dari situlah nih akan ada mungkin semacam kayak pengaruh perubahan keadaan di bursa transfer. Nomor satu yaitu adalah posisi serang sayap kiri. Manchester United di awal atau bahkan sampai dengan pertengahan bursa transfer diinformasikan mencari dan mempertimbangkan posisi serang sayap kiri untuk merekrut pemain baru. Dan pada saat itu sudah sempat dikaitkan juga ya dengan beberapa nama, hanya saja memang keadaannya masih menunggu lepasnya Marcus Rashford. Ketika saat ini keadaan Marcus Rashford katakanlah tidak jadi lepas, sementara ini ya tidak jadi lepas keluar dari Old Trafford, maka penyerang sayap kiri menjadi posisi dari Marcus Rashford. Apakah dia akan menjadi opsi utama atau pilihan kedua, karena ada Matheus Cunha juga ya misalnya, ataupun bahkan ada Patrick Dorgu yang dalam pre-season ini dalam beberapa pertandingan ditempatkan sebagai sayap serang sebelah kiri. Ya menurut gue itu nanti akan berkembang seiring dengan jalannya situasi. Tapi
Marcus Rashford menurut gue dengan pengalamannya, dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya menjadi pesaing berat lah menurut gue bagi nama-nama lain yang menghuni posisi serang sayap kiri. Itu satu dulu. Lalu gue juga melihat bahwa selain posisi serang sayap kiri, Manchester United juga dikaitkan dengan posisi striker, mencari pemain untuk bisa menjadi support, menjadi rotasi, menjadi backup bagi seorang Benjamin Sesko, di mana sampai dengan saat ini banyak pendapat yang mengatakan kalau Joshua Zirkzee ini tidak cukup bagi Manchester United. Joshua Zirkzee, ya kemampuannya, Manchester United butuh pemain dengan karakter, dengan kemampuan yang berbeda jika dibandingkan dengan dengan Joshua Zirkzee saat ini untuk mendukung Benjamin Sesko. Gua melihat ini bisa jadi akan berubah dan ada pengaruhnya juga dengan stay-nya Marcus Rashford. Kenapa? Marcus Rashford selain bisa dimainkan di posisi serang sayap kiri, dia juga punya kapasitas untuk ditempatkan sebagai ujung tombak. Tentu saja dengan gaya yang berbeda jika dibandingkan dengan Benjamin Sesko. Tapi justru itulah menurut gua yang menjadi salah satu titik kelebihan, bahwa Michael Carrick memiliki variasi opsi untuk strikernya. Jadi Manchester United tidak punya pemain cadangan yang katakanlah versi keduanya dari Benjamin Sesko, tapi memang memiliki gaya yang berbeda. Sebenarnya kalau melihat Joshua Zirkzee, dia pun juga memiliki gaya yang tidak sama dibanding dengan seorang Benjamin Sesko. Tapi pertanyaannya lebih tentang kemampuan ya dari Joshua Zirkzee itu sendiri. Walaupun di pertandingan terakhir ketika menghadapi Leeds dia mencetak gol yang luar biasa sih menurut gue, finishingnya sangat tajam. Nah, dengan asumsi bahkan stay-nya Joshua Zirkzee, maka Manchester United bahkan memiliki 3 opsi untuk posisi striker. Ada Rashford, ada Zirkzee, ada Benjamin Sesko. Dan di posisi serang sayap kiri pun juga akhirnya memiliki 3 opsi. Ada Patrick Dorgu, ada Matheus Cunha, dan juga ada Marcus Rashford. Ini pun juga bisa diperkaya lagi dengan situasi misalnya Cunha yang juga bisa dimainkan di ujung tombak. Tentu saja sekali lagi dengan profil yang dan juga gaya yang berbeda permainannya. Mungkin juga kemampuannya. Jadi keadaan stay-nya Marcus Rashford ini bisa merubah peta pergerakan bursa transfer Manchester United yang saat ini memasuki periode akhir, karena akan ditutup di awal September, 1 September kalau tidak salah, dan kita saat ini sudah menuju ke pertengahan bulan Agustus. Sementara Manchester United sendiri, selain 2 posisi sayap serang sebelah kiri dan juga striker, masih harus memperkuat di posisi lain, misalnya gelandang yang masih menjadi tanda tanya, dan yang tidak kalah penting juga back kiri yang menurut gue nampaknya saat ini menjadi prioritas bagi Manchester United di waktu yang sempit yang semakin menuju deadline ini. Selain itu juga mungkin Manchester United masih melihat peluang kalau ada kemungkinan melepas pemain untuk bisa menambah pemasukan lagi di ujung bursa transfer ini. Jadi segala situasinya masih sangat terbuka dengan, kalau gue lihat ya, balik lagi ke topik awal, stay-nya Marcus Rashford ini juga selain ada beberapa hal mungkin yang bisa dikatakan negatif, tapi juga banyak faktor positif yang bisa terjadi di skuad Manchester United. Tapi gue ingin tanya, bagaimana menurut Sobat Football United stay-nya Marcus Rashford ini? Lebih ke arah negatif atau lebih ke arah positif? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Bismillah. Mantap betul. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.